Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso membongkar dugaan dana yang mengalir dari konsorsium 303 ke polisi. Saya juga punya data baru nih dari bandar judi ya. Tapi saya tidak sebut nama ini. Bantuan sekolah untuk polisi dengan nama A 50 juta ya. Ini inisial A gitu ya? Ya, bantuan untuk cyber 200 juta ya. Bantuan Medan ini menunjuk siapa ini? Apakah pimpinan kepala daerah, apa kepala kepolisian ya? Tapi di sini ada lagi Wadir Cyber 40K 440 juta. Ya, ini bantuan dari siapa ini Pak? Ceritanya? Dari konsorsium ini Pak. Ya, ini ada inisialnya. A tadi itu inisial atau contoh aja? Kalau itu kan sudah jabatan dengan ada tanggalnya di sini, tidak saya sebut tanggal ya, pokoknya dekat lah ya. Karena nanti kita akan tahu siapa yang menjabat pada saat itu ya. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Namun di sisi lain saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi ini sebenarnya pengungkapannya 1 tahun ini dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Sementara untuk bulan Agustus ini 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan tersangka 1.298 tersangka. Di sisi lain, operasi penggerebekan di sejumlah kantor yang menjadi pusat judi online di seluruh Indonesia terus saja berlangsung. Sejumlah karyawan dan pengelola ditangkap jajaran kepolisian. Sayangnya, yang tertangkap hanyalah pekerja rendahan, marketing, maupun pelaku pemain judi. Sementara tak satu pun gembong maupun bos dan bandar besar yang berhasil diringkus. Rata-rata yang tertangkap hanyalah karyawan semata. Ya, tidak merasa bahwa ini adalah sebuah gempa bagi proses penegakan hukum dan tidak ada rasa bersalah bagi pemerintahan Presiden Jokowi bahwa mereka tidak berhasil menegakkan penegakan hukum yang benar, ya, mendidik penegak hukum yang benar. Karena kalau mereka sendiri pusat mafia hukumnya susah juga. Artinya ada kasus-kasus tertentu yang mereka kendalikan. Ya. IPW bongkar setoran 21 miliar sebulan dari konsorsium 303 ke polisi, dari bantuan sekolah hingga cerutu. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso membongkar dugaan dana yang mengalir dari konsorsium 303 ke polisi. Dalam pengungkapannya, Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa dana dari konsorsium 303 ke polisi setiap bulannya mencapai 21 miliar lebih. Sugeng menjelaskan bahwa data yang diperolehnya dari sumber yang dikenalnya diduga merupakan data pengeluaran keuangan. Sepertinya dari bandar judi, kata Sugeng Teguh Santoso pada Minggu 25 September 2022. Sugeng menunjukkan lembaran kertas yang berisi data yang dimaksud. Dalam data tersebut dikatakan ada bantuan sekolah untuk polisi atas nama A sebesar 50 juta. Bantuan untuk siber 200 juta, bantuan Medan yang menurut Sugeng, Medan ini bisa menunjuk siapapun, apakah pimpinan daerah atau kepolisiannya. Di sini lagi ada Wadir Siber 440 juta, bantuan dari Robek biaya coklat, kalau polisi kan coklat simbolnya. Cerutu untuk coklat dengan inisial H 21 juta untuk membeli handycam atas nama H. Inisial H kedua ini sedang dipansus, papar Sugeng. Sugeng menambahkan inisial H ini merupakan anggota Satgatsus yang terlibat dalam penyelenggaraan kode etik terkait kasus Verdi Sambo. Ada juga bantuan ke USA tahun 2021 sebesar 210 juta untuk satu tim, lanjut Sugeng. Sugeng memperkirakan data yang diterimanya tersebut bisa benar, bisa juga tidak. Tetapi pengecekan ini harus dilakukan oleh kepolisian. Entry pointnya Kapolri harus memeriksa Hendra Kurniawan yang sudah secara terbuka mengakui di BAP, harap Sugeng.
Dana konsorsium 303 dikaitkan dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Seperti diketahui, mantan Karofeminal Brigjen Hendra Kurniawan dalam BAP-nya telah mengakui menggunakan jet pribadi dari Jakarta menuju Jambi PP ke rumah orang tua Brigadir J. Dari pengakuan tersebut ramai disorot biaya sewa jet pribadi yang dikabarkan berasal dari anggota konsorsium 303. Sugeng juga mengungkap bahwa pesawat yang digunakan adalah charter dengan register T7JAB yang menurut informan terregistrasi di San Marino jenis Hooker 900 XP. Operatornya PT Acam Tegas Sugeng. Sugeng menyebut pembayaran sewa private jet tersebut dibayarkan oleh konsorsium 303 atas nama JHL. JHL ini namanya ada dalam skema konsorsium 303 di mana posisi Sambo ada di atas, pungkasnya Sugeng.